Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ridhoilai Romatun dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ibu bapak sekalian, di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana perkembangan emosi dan regulasi diri berkembang pada anak usia SD. Tahapan perkembangan emosi anak. SD merupakan tahapan yang panjang bagi anak karena mengalami prapubertas karena ke masa remaja ke dewasa. Hubungan pertemanan pun lebih kompleks dan pastinya diwarnai dengan selisih paham. Untuk bisa membantu melewati tahap penting ini, tentu ibu bapak sekalian perlu memahami tahapan perkembangan emosi anak SD sesuai usianya, serta mengendalikan emosi anak SD yang meletup-meletup. Untuk yang pertama, usia 5-6 tahun. Pada usia ini, anak sering bermain bersama teman sebaya menjadi hal yang menyenangkan. Untuk itu, tidak perlu memperlakukannya seperti bayi. Pada usia ini, anak bisa mengikuti peraturan sederhana, mengajari kemampuan dasar sosial, seperti meminta maaf, mengucapkan kata terima kasih, dan meminta tolong dan menghargai orang lain. Untuk yang kedua, yaitu pada usia 7-8 tahun. Pada usia ini, anak sudah masuk SD, sudah mengerti arti pertemanan dan memiliki teman akrab atau sahabat, mengatasi masalah yang terjadi, dan memiliki rasa tanggung jawab yang makin berkembang nih. Usia ini dilatih untuk melakukan pekerjaan rumah, membereskan kamar tidur, menyiapkan jadwal sendiri, dan lainnya. Untuk yang ketiga yaitu usia 9 dan 10 tahun. Usia ini anak sudah masuk kelas 3 dan 4. Anak cenderung lebih mementingkan teman sebagai orang tua memberikan ruang untuk mandiri, sekaligus mengajarkan batas sesuai dengan aturan dan nilai-nilai rumah. Keseimbangan ini membuat anak percaya diri dan lebih menghargai orang lain. Ibu bapak sekalian, di sini saya akan membagikan tips nih bagaimana cara mengendalikan emosi anak usia SD. Bagaimana sih cara mengendalikan emosi anak SD? Memang bukan hal yang mudah sih, tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua kan. Studi membuktikan anak yang diajarkan mengatasi emosi oleh orang tuanya lebih mampu mengendalikan dan menghadapi emosi pribadi dan orang lain. Beberapa hal yang bisa ibu dan bapak sekalian lakukan. Untuk yang pertama, mengendalikan amarah. Biasanya kalau marah nih jantung berdetak lebih kencang, otot-otot menegang, tangan mengepal, gigi gemetar. Dengan mengenali tanda tersebut secara dini, mempunyai kesempatan untuk memikirkan cara mengendalikan sebelum meledak dan tak terkendali. Untuk yang kedua, yaitu cari solusi bersama, membangun komunikasi yang baik dengan anak dengan mengatasi kemarahannya, seperti melibatkan diri dalam kegiatan, misalnya ikut bermain dengannya. Hal ini membuat anak merasa nyaman dengan kehadiran sebagai ibu dan bapak sekalian. Mau menceritakan masalahnya, yakin bahwa orang tua selalu mendukung dan tidak perlu takut untuk menceritakan masalahnya. Untuk yang ketiga yaitu ajari mengendalikan emosi. Saat anak merasa marah, menghampirinya, bernafas pelan sambil menghitung 1-10, meninggalkan area konflik, mencari tempat untuk menenangkan diri, atau mengendalikan dengan melakukan kegiatan yang positif, atau pergi ke tempat terbuka seperti alam. Menjak ke materi berikutnya, yaitu apa sih regulasi? Regulasi adalah kemampuan yang berkembang seiring dengan pertumbuhan untuk mengendalikan emosi, perilaku, dan fungsi kognitif secara mandiri. Kemampuan ini mencakup pengendalian tingkah laku, mengatasi frustasi, memahami konsep dasar sebagai mematuhi aturan, memiliki empati, dan menunggu giliran. Keterampilan yang berkembang seiring waktu dan peran orang dewasa seperti orang tua, guru, sangat penting dalam membantu anak-anak usia dini mengembangkan keterampilan ini. Setelah kita mengetahui pengertian dari regulasi, kita akan membahas tentang kapan nih waktu ideal untuk mengajarkan regulasi pada anak. Untuk anak usia dini dapat diajarkan regulasi diri mulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang perkembangan mereka. Orang tua dapat membantu dengan merespon emosi bayi secara positif, tetapi juga harus memberikan batasan yang konsisten dan toleran. Secara keseluruhan, mengajarkan regulasi diri kepada anak pada usia SD dengan fokus pengembangan hubungan hangat dan responsif,
serta melibatkan anak memecahkan masalah dengan negosiasi situasi yang sulit. Hal ini akan membantu mengembangkan keterampilan untuk mengendalikan perilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Untuk materi yang terakhir yaitu untuk mengatasi perkembangan emosi dan regulasi anak usia SD. Dari sumber yang diberikan terdapat beberapa alternatif yang efektif untuk hukuman fisik. Untuk yang pertama, waktu luang atau time out. Mengambil waktu luang dari anak yang melakukan perilaku yang tidak pantas dapat membantu mereka meredakan emosi dan belajar mengendalikan diri. Untuk yang kedua, mengabaikan perilaku ringan. Mengabaikan perilaku yang tidak sesuai dengan dapat mengajarkan anak bahwa perilaku yang sopan adalah cara terbaik untuk mendapatkan perhatian. Untuk yang ketiga, yaitu penghargaan untuk perilaku baik. Memberikan penghargaan atau imbalan untuk perilaku yang baik dapat mengarahkan anak untuk berpindah dari perilaku yang buruk. Misalnya ini, anak membersihkan rumah. Sebagai orang tua, pastikan kita senang anak membersihkan rumah. Kita memberikan reward dengan memasak masakan kesukaannya. Untuk yang terakhir yaitu pilihan. Memberikan pilihan kepada anak dapat memberikan kontrol kembali kepada mereka dan membuat mereka lebih komplain serta baik dalam membuat keputusan. Secara keseluruhan, menghindari hukuman fisik dan menggunakan pendekatan yang lebih positif dan konstruktif dalam mengendalikan emosi anak adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat, mendukung perkembangan mereka. Setelah saya memaparkan materi, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi. Kesimpulannya adalah perkembangan emosi dan regulasi diri pada anak usia SD adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk lingkungan dan pendidikan. Mendukung mereka mengembangkan emosi anak, tugas orang tua, pengaturan diri anak sangat penting untuk keberhasilan sosial dan akademis. Pengetahuan dimulai dari respon emosional yang positif dan batasan yang konsisten mengajarkan anak untuk mengendalikan dan mengelola emosinya dimulai sejak dari bayi dari berlanjut sepanjang perkembangan. Perkembangan pengetahuan diri pada anak melibatkan kemampuan kognitif, emosional, dan perilaku yang berkembang seiring berjalannya waktu. Ibu bapak sekalian, saya memaparkan materi bagaimana perkembangan emosi dan regulasi diri berkembang pada anak ini tentu menjadi hal yang sangat penting karena kita sebagai orang tua harus dan selalu membimbing anak kepada jalan yang baik. Meskipun anak merasa ngeyel atau anak merasa susah, kita sebagai orang tua harus membimbing anak bisa melakukan perilaku yang baik dan kita sebagai orang tua harus mencontohkan perilaku-perilaku yang baik dan mendukung anak memberikan perilaku yang positif. Setelah saya memaparkan materi tentang bagaimana perkembangan emosi dan regulasi diri berkembang pada usia anak, saya, Bunga Ridhoyla Rohmatun, sebagai pembicara pada hari ini, memohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan kata. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jangan pernah takut untuk melakukan hal yang baik dan berikan contoh yang baik kepada anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.